Di tengah hiruk-pikuk MRT Jakarta yang melaju membelah malam, seorang wanita muda berdiri dikelilingi tatapan sinis. Ia baru saja menangkap basah seorang pria yang merekam tubuhnya diam-diam. Namun, bukannya dibela, dirinya lah yang disudutkan oleh para penumpang lain. "Mbak, jangan baperan deh. Awas kena UU ITE kalau fitnah," seru mereka membela si pelaku. Tapi, mereka tidak tahu siapa wanita ini sebenarnya. Di balik kemeja kantornya yang rapi, tersembunyi masa lalu kelam dari pasukan elit militer paling mematikan di negeri ini. Ketika sebuah grup telegram berisi belasan predator bersatu untuk memburunya malam itu, mereka tidak sadar. Bahwa mereka bukanlah pemburu. Merekalah yang sedang diburu. Apa rahasia kelam yang disembunyikan wanita ini? Cerita dimulai. "Lagi ngapain Anda? Sini HP-nya." Suara wanita itu membelah keheningan di dalam gerbong MRT. Waktu menunjukkan pukul 23.37 malam. Kereta terakhir itu sedang melaju kencang di dalam terowongan bawah tanah. Lampu gerbong yang agak tua itu sempat berkedip, menyinari penumpang yang hanya tersisa segelintir. Di kursi sudut, seorang pria menunduk, menatap layar smartphone yang diletakkan di atas pangkuannya. Namun, pantulan dari kaca jendela kereta memperlihatkan dengan jelas aplikasi kameranya menyala dan lensa itu mengarah tepat kepada seorang wanita bergaun selutut yang duduk di depannya. Tepat saat jari pria itu menyentuh layar, sang wanita mendongak. "Hapus sekarang juga." Pria itu malah terkekeh. "Maksudnya apa, Mbak? Mbak kegeeran kali." Namun, di balik tawanya, sebulir keringat dingin mengalir di pelipis pria itu. Wanita itu berdiri. Pakaiannya sederhana, gaun selutut dengan sling bag kecil. "Siniin HP-nya." Pria itu menyembunyikan ponselnya ke belakang punggung. "Loh, kenapa? Mbak ini siapa berani lihat-lihat HP saya? Kalau nggak mau ngasih lihat, saya akan tanya sama orang-orang di sini." Wanita itu menoleh, menatap para penumpang lain. Detik itu juga, si pria bangkit berdiri dan bergerak tergesa-gesa menuju pintu keluar gerbong. Ini cewek benar-benar mau nyari gara-gara fitnah orang. Tangan wanita itu melesat secepat kilat. Ia mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan sangat presisi. "Arj!" Pria itu menjerit kesakitan dan ponselnya jatuh berdebum ke lantai. Layar ponsel itu masih menyala. Aplikasi kamera masih terbuka, dan di galeri pojok bawah terlihat jelas thumbnail foto yang baru saja diambil. Suasana gerbong langsung riuh. Seorang pria berjas di kursi seberang buru-buru berdiri. "Tunggu sebentar, saya polisi." Ia melirik ke arah ponsel di lantai, lalu menatap wajah pria yang ketakutan itu. "Kamu, bukannya yang tahun lalu?" Suara polisi bernama Inspektur Reza itu merendah. Kereta MRT berguncang pelan, mulai mengurangi kecepatan. Pengumuman stasiun bergema, stasiun berikutnya, dukuh atas BNI. Namun tidak ada yang peduli. Semua mata tertuju pada ketiga orang itu. Layar ponsel di lantai bersinar terang di bawah lampu gerbong. Sudut pengambilan gambar, komposisi siapapun yang melihatnya tahu, itu adalah rekaman yang disengaja. Joko, pria pelaku itu, buru-buru membungkuk untuk mengambil ponselnya. Namun, wanita bernama Sita itu lebih dulu menggeser kakinya. Ponsel itu kini berada di bawah sepatu Sita. "Jangan disentuh." Suara Sita sedingin es. Joko mundur selangkah, menengadahkan kedua tangannya. "Enggak, ini salah paham. Tadi layar sentuhnya kepencet sendiri." Suaranya bergetar. Penumpang lain mulai ikut campur. Seorang wanita muda bernama Dina yang duduk di seberang angkat bicara. "Ya bisa aja kan, Mbak, dia nggak sengaja. Layar HP zaman sekarang kan sensitif banget." Sita menoleh perlahan ke arah Dina. Aplikasi kamera menyala, sudutnya pas, dan ada foto yang tersimpan. "Itu bukan enggak sengaja." Dina mengerutkan kening. "Ya, tapi kan harus dicek dulu yang bener. Zaman sekarang banyak lo cowok yang jadi korban fitnah pelecehan." Seorang pemuda usia 20-an di dekat pintu ikut menimpali. "Bener tuh, mbaknya kali yang salah paham, karena dia lagi mainin HP." Raut kelegaan melintasi wajah Joko. "Tuh kan, saya beneran cuma lagi main HP. Tiba-tiba cewek ini teriak terus narik tangan saya. Sakit tahu." Tanpa banyak bicara, Sita membungkuk dan memungut ponsel itu. Saat ia hendak membalikkan layar untuk diperlihatkan ke penumpang, Joko panik dan menjulurkan tangannya. "Itu HP saya. Jangan sembarangan sentuh barang orang."
Sita menarik tangannya ke belakang, menatap pria itu tajam. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa panik? Joko meninggikan suaranya. Ya iyalah, di situ ada privasi saya, nggak boleh orang lain sembarangan lihat. Saat itulah, Inspektur Reza melangkah maju. Meskipun memakai baju sipil, gestur berjalannya sangat tegap. Saya anggota reskrim, biar saya yang tangani. Ia berdiri di antara mereka berdua. Joko langsung mengadu. Pak polisi, cewek ini mau nyolong HP saya. Ini pencurian namanya, Pak. Reza menatap Sita. Mbak, ada baiknya HP itu dikembalikan ke pemiliknya dulu. Sita menyodorkan layarnya ke hadapan Reza. Bapak lihat dulu ini. Reza menatap layar itu. Terlihat galeri kamera dan foto yang baru saja diambil. Ekspresinya mengeras. Ini foto yang baru saja kamu ambil. Joko berkeringat. Bukan. Pak, itu beneran kepencet sendiri. Sumpah, saya nggak tahu. Reza mengamati foto itu lebih teliti. Untuk sebuah ketidaksengajaan, angle-nya terlalu rapi. Dina kembali menyela. Pak polisi, kan harus ada bukti yang kuat. Masa cuma gara-gara satu foto langsung dituduh yang enggak-enggak? Tiba-tiba, Pak Yanto, seorang petugas cleaning service stasiun yang duduk di pojok gerbong, mendongak. Wajah keriputnya memiliki tatapan yang tajam. Saya lihat kok, semua mata beralih pada pria paruh baya itu. Pak Yanto berdiri perlahan dan menunjuk Joko. Mas yang ini. Tadi pas mbaknya nutup mata buat tidur, dia pelan-pelan pindah tempat duduk. Awalnya, dia duduk di sana. Pak Yanto menunjuk kursi yang berjarak 3 meter. Lalu dia pegang HP kayak gini, diarahin pas ke mbaknya. Pak Yanto mempraktikkan gaya memegang kamera. Wajah Joko pucat pasi. Bapak tua ini ngelantur. Saya dari awal duduk di sini kok. Pak Yanto menggeleng tegas. Saya 30 tahun kerja. Bersihin stasiun sama kereta. Gerak-gerik orang saya hafal. Kamu naik dari stasiun Manggarai kan? Awalnya kamu duduk di pojok. Pas mbak ini mulai ngantuk, kamu pindah. Gerbong menjadi hening. Reza menatap Joko lekat-lekat. Sepertinya kita perlu mengecek galeri ponselmu. Joko mundur. Nggak bisa. Bapak nggak punya surat perintah. Ini ranah privasi saya. Reza menghela napas. Kalau begitu, kita turun di stasiun depan dan selesaikan ini secara resmi di pos polisi. Kereta melambat. Stasiun Blok MBCA. Pintu sebelah kiri akan dibuka. Tidak ada yang bergerak. Tangan Joko gemetar. Matanya melirik bergantian ke arah pintu keluar dan ke arah Inspektur Reza. Saat pintu terbuka berbunyi tit-tit-tit, Reza meraih ponsel di tangan Sita. Reza menatap Joko tajam. Kamu bulan September lalu pernah dilaporkan di koridor KRL komuter lain kan? Wajah Joko seputih kertas. Itu kan udah selesai karena salah paham. Nggak ada bukti, jadi saya dibebaskan. Reza menunjukkan layar ponsel. Di sini ada foto yang baru diambil. Komposisinya jelas disengaja. Mau menjelaskan apa lagi? Joko masih mengelak. Itu beneran layar sentuhnya kepencet. Saya lagi buka aplikasi lain, kameranya kebuka. Dina si penumpang seberang lagi-lagi angkat suara. Pak polisi, masuk akal loh. HP saya juga suka gitu. Jangan bikin orang jadi kriminal cuma karena satu foto. Pemuda di sebelahnya mengangguk. Iya, saya juga pernah kepencet kamera pas HP di saku. Kasihan masnya kalau dituduh. Reza menatap galeri ponsel itu. Kita perlu cek keseluruhan isi galeri ini. Joko memekik. Tanpa surat perintah nggak bisa. Bapak melanggar hak asasi saya. Dina mengangguk setuju. Bener tuh pak. Bapak polisi nggak bisa sembarangan geledah HP orang tanpa prosedur yang bener. Bapak paruh baya di kursi ujung juga menimpali. Iya pak, ikuti SOP dong. Makin kesini, cewek emang makin sensitif. Cowok naik transportasi umum aja jadi takut dituduh mesum. Suasana gerbong kini berbalik menyudutkan Sita. Reza tampak serba salah. Di lapangan, tanpa surat perintah atau izin pemilik, saya memang tidak bisa mengecek seluruh isi ponsel. Saya nggak kasih izin, bentak Joko. Sita yang dari tadi diam, akhirnya bersuara. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa takut banget HP-nya dicek? Joko mendelik. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Gue bisa laporin lu atas pencemaran nama baik, tahu nggak? Dina ikut mengomeli Sita. Mbak, kalau nggak punya bukti kuat, mending diam deh. Nanti mbak malah dituntut balik loh, ada pasalnya itu. Sita berdiri tegak. Ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Matanya menyorotkan ketenangan yang menakutkan.
Reza menghela napas. Baik, kita turun di sini dan buat laporannya. Joko menengadahkan tangan. Kembaliin HP saya sekarang. Reza ragu sejenak. Namun SOP menuntutnya mengembalikan barang itu. Ia menyerahkan ponsel tersebut. Joko langsung memasukkannya ke saku celana. Saya ada urusan penting. Saya nggak mau buang waktu buat tuduhan tanpa bukti ini. Suasana gerbong sepenuhnya berpihak pada Joko. Tatapan orang-orang ke arah Sita terasa sangat dingin. Reza pun tampak tak berdaya. Kereta benar-benar berhenti di stasiun Blok M BCA. Pintu terbuka. Joko berjalan santai ke arah pintu. Saya duluan. Sibuk. Sita menatapnya, tak mengatakan sepatah kata pun. Beberapa penumpang mulai bangkit untuk turun. Saat Dina melewati Sita, ia bergumam sinis. Anak muda zaman sekarang baperan amat. Gerbong mulai kosong. Hanya tersisa Pak Yanto yang masih duduk di pojok. Saat Joko hendak melangkah keluar ke peron, Pak Yanto berdiri. Tunggu sebentar. Suara pria tua itu menggema berat. Joko berhenti. Apalagi Pak Tua? Pak Yanto berjalan mendekat. Matanya setajam elang. Kamu naik dari Manggarai kan? Awalnya duduk 3 gerbong dari sini. Terus pas Mbak ini tidur, kamu pelan-pelan pindah kursi. Mendekat. 2 stasiun lewat. Kamu makin dekat. Reza menatap petugas kebersihan itu. Bapak yakin melihatnya. Pak Yanto mengangguk mantap. Saya dari tadi duduk istirahat di situ. Saya perhatikan dari awal. Joko tertawa gugup. Bapak udah pikun kali. Saya dari tadi di sini. Pak Yanto menatapnya tajam. Saya juga lihat kamu paskan sudut kameranya. Begini. Ia mengulangi gestur memegang ponsel. Tawa Joko lenyap. Itu gua lagi baca berita. Jangan fitnah ya. Dina yang sudah di peron menyeletuk ke dalam. Pak, kalau dari jauh bisa aja salah lihat. Mata saya belum rabun, Mbak. Potong Pak Yanto dingin. Orang-orang kayak dia ini udah sering saya lihat. Polanya sama. Awalnya duduk jauh, pas korban lengah, mulai mendekat dan ngerekam. Reza menatap Joko. Benar kamu pindah tempat duduk? Joko panik. Bukan. Maksud saya, Reza mengamati tata letak kursi dan tempat yang ditunjuk Pak Yanto. Sita perlahan membuka suara. Saya juga ngerasa. Semua menoleh kepadanya. Walaupun saya tutup mata, saya sadar ada orang yang duduk mendekat. Awalnya sebelah saya kosong. Pas saya buka mata sedikit, dia lagi ngarahin kameranya ke saya. Bohong. Lu sekongkol kan sama bapak tua ini? Teriak Joko. Reza mengangkat tangannya, melerai. Ia menatap Pak Yanto. Bapak bersedia jadi saksi. Tentu saja. Saya sampaikan apa yang saya lihat. Wajah Joko memucat. Tangannya merogoh saku celana, memegang ponselnya dengan gelisah. Reza tak membuang waktu. Keluarkan ponselmu. Karena ada saksi mata, saya berhak melakukan pemeriksaan awal. Joko mundur selangkah. Enggak bisa tanpa surat tugas. Tiba-tiba, Joko membalikkan badan dan berlari sekencang-kencangnya keluar gerbong menuju eskalator stasiun. Berhenti, teriak Reza. Langsung berlari mengejarnya. Sita tak tinggal diam. Ia melesat menyusul dari belakang. Gerakan Sita sangat berbeda dari orang biasa. Langkahnya panjang, efisien. Layaknya orang yang sangat terlatih. Jarak antara Sita dan Joko menyusut dalam hitungan detik. Saat Joko menengok ke belakang di mulut eskalator, Sita sudah berada hanya beberapa meter di belakangnya. Wajah Joko diliputi teror. Pergi! Jangan ikutin gue. Ia berlari menaiki tangga manual dengan panik. Sita mengejarnya tanpa bersuara. Napasnya tidak memburu. Ritme larinya konstan. Dina yang melihat dari peron hanya bisa bergumam syok. Gila, tuh cewek kok larinya cepet banget. Reza yang tertinggal di belakang ngos-ngosan. Berhenti. Lari malah bikin hukumanmu makin berat. Namun Joko terus berlari, melompati gate tiket elektronik dan menuju pintu keluar stasiun. Sita sempat berhenti sedetik di gate, mentep kartu uang elektroniknya dengan tenang, lalu kembali berlari melesat menyusul punggung Joko. Mereka keluar ke jalanan kawasan Melawai. Jam menunjukkan pukul 23.50 malam. Lampu lalu lintas dan lampu jalan menerangi kawasan Blok M yang mulai sepi. Joko menyeberang jalan sembarangan, menoleh ke belakang, dan melihat Sita masih mengikutinya bagai bayangan maut. Berhenti, anjing, jerit Joko frustrasi. Sita tidak merespons, hanya terus memangkas jarak.
Joko berbelok tajam ke sebuah gang sempit di area perumahan Panglima Polim. Gang itu gelap, diapit tembok tinggi dengan penerangan seadanya. Ia masuk lebih dalam. Sita tiba di mulut gang, berhenti sejenak mengamati kegelapan, lalu melangkah masuk dengan tenang. Hanya suara napas Joko yang terengah-engah yang terdengar di dalam gang. "Tolong, biarin gua pergi." Suara Joko bergetar dari balik bayangan. Sita berhenti melangkah. "Berikan HP-mu." Suaranya sedatar es. "Nggak bisa. Kalau ini diambil, hancur hidup gue." Dari dalam kegelapan, Joko melompat keluar. Di tangannya, ia menggenggam sebongkah pecahan batu bata merah. Lu yang maksa gue. Harusnya lu diam aja tadi." Joko mengayunkan batu bata itu ke kepala Sita. Dalam sekejap mata, tangan Sita bergerak seperti kilat. Ia menengkis dan mencengkeram pergelangan tangan Joko dengan presisi absolut. Ia memelintir tangan itu hingga berbunyi gemeretak. "ARG." Joko menjerit keras. Batu bata jatuh berdebum ke aspal. Tangan Sita yang lain menekan bahu Joko, membanting, dan menjepit tubuh pria itu ke dinding dengan sangat kuat. Gerakannya efisien, tanpa tenaga terbuang. "Sakit." "Lepasin." Mata Sita menatap tajam. Sedingin malaikat maut. "Kamu selalu begini ke perempuan kan? Merekam diam-diam. Kalau ketahuan lari, lalu hapus buktinya." Joko merintih. "Ampun. Sumpah gue minta maaf." Sita menggeledah saku pria itu dan mengambil ponselnya. Sekarang udah selesai. Suara langkah kaki berat terdengar dari mulut gang. Inspektur Reza berlari masuk sambil ngos-ngosan, menyalakan senter smartphone-nya. "Berhenti kalian berdua." Sita melepaskan kunciannya, mundur selangkah, dan menyerahkan ponsel itu kepada Reza. "Silahkan dicek." Reza mengambilnya, membuka layar yang ternyata belum terkunci, dan membuka galeri. Wajah polisi itu langsung kaku. Jari telunjuknya terus men-scroll ke bawah. Ratusan, bahkan ribuan, foto dan video perempuan yang diambil sembunyi-sembunyi di MRT, eskalator, dan jalanan tersimpan di sana. "Ini semua ulahmu?" geram Reza. Joko jatuh terduduk di aspal, tak mampu menjawab. Reza menghela napas panjang, mengeluarkan borgol dari pinggangnya. "Kamu ditangkap atas tuduhan pelanggaran UU pornografi dan UU ITE." Bunyi klik borgol mengunci pergelangan tangan Joko. Sita berdiri diam, menyaksikan. Wajahnya tenang, tapi di balik matanya ada sesuatu yang keras. Reza menatap Sita. "Mbak, nggak apa-apa?" Sita mengangguk kecil. "Saya nggak apa-apa." Reza mengamati wanita itu lekat-lekat. Cara Sita mengunci Joko, kuda-kudanya, ritme napasnya itu bukan bela diri biasa. Itu teknik kuncian taktis mematikan. "Mbak, belajar bela diri dari mana?" Sita diam sejenak sebelum menjawab singkat. "Dulu pernah ikut bela diri sebentar." Reza tak bertanya lagi, tapi matanya menyiratkan kecurigaan. Suasana mobil patroli menuju Polsek Kebayoran Baru terasa sangat sunyi. Joko duduk menunduk dengan tangan terborgol di kursi belakang. Sita duduk di kursi depan, menatap kosong keluar jendela. Reza yang menyetir melirik Sita dari kaca spion tengah. Kuncian tadi, orang biasa nggak mungkin bisa melakukan itu, sebersih itu. "Mbak belajar di mana?" Tanpa menoleh dari jendela, Sita menjawab, "Kan saya sudah bilang, cuma olahraga biasa." Reza mengerutkan alisnya. Olahraga biasa tidak mengajarkan sudut patahan sendi seakurat itu, atau kontrol napas setelah berlari sprint. "Mbak ini sangat terlatih." Sita tak merespons. Ia terus menatap lampu jalanan Jakarta yang berkelebat. Setibanya di kantor polisi, waktu sudah lewat tengah malam namun suasana masih sibuk. Reza membawa Joko ke ruang pemeriksaan, sementara Sita menunggu di ruang SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Seorang petugas polisi muda membawakan formulir BAP, berita acara pemeriksaan. Sita mengambil pena dan mulai menulis kronologi. Tulisan tangannya tegas, kalimatnya ringkas, sangat terstruktur bak laporan operasi. Polisi muda itu memperhatikan dan tersenyum. "Mbak berani banget ya. Biasanya orang kalau ketemu pelaku begini cuma bisa teriak atau lapor lalu pergi." Sita mendongak. "Saya cuma nggak bisa diam saja." "Tapi kan bahaya, Mbak." Sita kembali menatap kertas laporannya, bergumam pelan. Yang lebih bahaya itu nasib perempuan-perempuan yang ada di dalam HP orang itu. Polisi muda itu terdiam. Setelah bab selesai, Sita berdiri. "Saya sudah boleh pulang kan?"
Sudah Mbak, terima kasih kerjasamanya. Sita berjalan menyusuri lorong untuk keluar. Tiba-tiba, Inspektur Reza keluar dari salah satu ruangan. Tunggu sebentar, ia menghentikan langkah Sita. Mbak ini purnawirawan militer kan? Langkah Sita terhenti, otot bahunya menegang. Kenapa Bapak menyimpulkan begitu? Reza melipat kedua lengannya. Saya ini mantan anggota reserse militer. Saya hafal gerak-gerik prajurit. Kuncian yang Mbak pakai tadi itu standar tempur CQC, Close Quarters Combat, bukan bela diri sipil. Sita diam, lalu menjawab pelan, itu masa lalu. Reza maju selangkah. Mbak ini mantan anggota pasukan khusus? Saya cuma pernah ikut pelatihan. Itu nggak penting kan untuk kasus ini? Balas Sita, dingin. Penting, tegas Reza. Saya penasaran, kenapa orang dengan kemampuan tempur elit seperti Mbak malah keluyuran sendirian nangkepin pelaku pelecehan di MRT? Mata Sita menajam. Bukan urusan Bapak. Ia berbalik hendak pergi. Saya cuma takut Mbak terseret bahaya yang lebih besar, ucap Reza. Sita terus berjalan. Nggak usah khawatir. Saat Sita memegang gagang pintu keluar, Reza kembali bersuara agak keras. Nama asli Mbak, Sita Ramadhani, kan? Sita membeku. Ia menoleh perlahan. Iya, kenapa? Reza mengeluarkan ponselnya, menatap sebuah halaman pencarian Google. Wajah polisi itu menegang. Mbak kenal, Mayor Infanteri Saraswati Ramadhani dari SAT, 81 Gultor Kopassus. Tangan Sita sedikit gemetar, tapi ia menyembunyikannya. Reza tak melewatkan reaksi sekecil itu. Beliau perwira wanita elit yang gugur dalam operasi pembebasan Sandera tahun lalu. Nama belakang kalian sama. Kalian? Keluarga? Sita menatap Reza tajam. Dia kakak perempuan saya. Lorong itu menjadi hening. Mata Reza melebar. Kalau begitu, Mbak juga. Saya sudah mengundurkan diri. Potong Sita cepat. Saya nggak mau membahas ini lagi. Sita membuka pintu dan berjalan menghilang di balik kegelapan malam. Reza berdiri terpaku di lorong. Ia kembali melihat layar ponselnya. Terpampang berita setahun lalu. Pahlawan SAT, 81, Mayor wanita pertama gugur melindungi sandera sipil. Di bawah judul itu, ada foto Mayor Saraswati yang tersenyum lebar. Di sebelahnya, berdiri seorang prajurit wanita muda dengan baret merah yang sama. Reza memperbesar foto itu. Prajurit muda itu adalah Sita. Kenapa prajurit seperti dia mundur dan bersembunyi? Gumam Reza pada dirinya sendiri. Sita berjalan menyusuri jalanan sepi. Jam menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Lampu jalan memanjangkan bayangannya di aspal. Ia melewati deretan ruko hingga masuk ke kawasan padat penduduk di Cipete. Ia menaiki tangga besi menuju lantai 3, sebuah bangunan indekos kosan murah. Kamar kosannya sangat kecil, tak sampai 3 kali 3 meter. Hampir tidak ada barang mewah. Hanya meja kecil, kasur single, dan lemari pakaian plastik. Sita meletakkan tasnya dan membuka jendela. Angin malam Jakarta berhembus masuk. Sita membuka laci meja kecilnya, mengeluarkan dompet usang. Dari sela-sela dompet, ia menarik selembar foto. Foto dirinya dan Saras dalam balutan seragam loreng. Tersenyum bangga. Kakaknya memiliki postur tubuh yang mirip dengannya. Sita meletakkan foto itu di atas meja, lalu duduk di tepi kasur. Ia memutar pergelangan tangannya pelan. Tenaga yang ia gunakan untuk melumpuhkan Joko tadi mengingatkannya pada hari-hari pelatihan brutal di barak. Ia membuka lemari plastiknya, membongkar tumpukan baju, dan menarik sebuah kotak kayu kecil. Sita membuka kotaknya. Di dalamnya terbaring seutas kalung militer besi dogtag. Terukir jelas di sana, Saraswati Ramadhani, golongan darah O, SAT, 81 Gultor. Jari-jari Sita menyentuh logam dingin itu. Mbak Saras, suaranya tercekat. Ia tak bisa melanjutkan kata-katanya. Dari kejauhan terdengar suara klakson truk sayur yang menuju pasar. Dunia terus berputar, tak peduli pada rasa kehilangannya. Sita memasukkan kembali kalung itu dan menyembunyikannya di dalam lemari. Ia berbaring, menatap langit-langit kosan yang agak berjamur. Lampu TL di kamarnya sengaja tak dimatikan. Ia benci gelap. Kegelapan selalu membawa kembali ingatan hari itu, hari di mana kakaknya pergi untuk selamanya.
Ia mengecek ponsel. Pukul 03 di 1.12 pagi. Beberapa jam lagi ia harus bangun dan pergi bekerja ke kantor. Kembali menjadi pegawai swasta biasa, bersembunyi di balik keramaian ibu kota. Mata Sita perlahan terpejam. Pukul 07.00 pagi, alarm ponsel berbunyi. Sita bangun, mencuci muka, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya kelelahan, tapi ekspresinya datar. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan hitam seragam standar pekerja kantoran. Saat turun tangga, ia berpapasan dengan ibu kos. Neng Sita, semalam pulang pagi ya? Lembur lagi." Sita tersenyum ramah. "Iya Bu, akhir bulan kerjaan numpuk. Aduh, anak muda zaman sekarang gila kerja. Dijaga kesehatannya Neng," pesan ibu kos. Sita mengangguk dan berjalan menuju stasiun MRT. Suasana pagi ini sangat padat, khas jam berangkat kerja Jakarta. 30 menit kemudian, ia tiba di sebuah gedung perkantoran 12 lantai di kawasan Sudirman. Ia masuk ke kantor PT Lintas Raya Makmur, sebuah perusahaan trading. "Pagi, Mbak Sita," sapa Maya, rekan kerja berusia 25 tahun, yang duduk di sebelah kubikelnya. "Pagi, Mei," balas Sita tersenyum. Maya menyodorkan segelas es kopi susu gula aren. "Nih, tadi aku mampir beli kopi, sekalian beliin buat Mbak." "Wah, makasih banyak ya." Sita duduk dan menyalakan komputernya. Aktivitas normal pegawai swasta pun dimulai. Tiba-tiba Maya mendekatkan kursinya. "Mbak Sita udah lihat berita viral di Twitter belum?" Sita menoleh. "Berita apa?" Maya menunjukkan layar ponselnya. Ada sebuah utas, thread, yang sedang trending. "Breaking aksi heroik, wanita tangkap pelaku, perekam video viral di MRT semalam. Ratusan video ditemukan di HP pelaku." Tangan Sita yang memegang mouse terhenti sesaat. "Gila banget Mbak, katanya cewek ini nangkep pelakunya sendiri loh." Celoteh Maya antusias sambil membaca komentar-komentar netizen. "Gokil Mbaknya, respect, ini pahlawan tanpa jubah sih. Zaman sekarang cewek emang harus berani." Sita menatap layar itu lekat-lekat. Terdapat tangkapan layar dari CCTV stasiun yang agak buram, memperlihatkan punggung seorang wanita berbaju kemeja yang sedang mengejar seorang pria. Tapi untungnya, wajah Mbak ini nggak disebar sama polisi buat ngelindungin identitasnya, lanjut Maya. Sita mengangguk pelan. "Syukurlah," Maya bergidik. "Sumpah berani banget. Kalau aku di posisi dia, pasti udah nangis gemetar. Mungkin dia sudah nggak tahan melihat ketidakadilan." Gumam Sita pelan. Maya tertawa kecil. "Nada bicara Mbak Sita, kalau lagi serius gitu kelihatan garang deh. Mbak pasti bakal ngelakuin hal yang sama kan?" Sita hanya tersenyum tipis. "Masa sih?" Saat jam makan siang tiba, karyawan mulai turun mencari makan. Maya mengajak Sita makan di kantin bawah, tapi langkah mereka terhenti di lobi gedung. TV di lobi menyiarkan berita terkini. Polisi terus dalami kasus pelecehan di MRT. Polisi menjamin kerahasiaan identitas saksi pelapor dan akan memburu kemungkinan adanya jaringan pelaku lain. Ponsel Sita tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. "Halo, Sita. Ini Inspektur Reza dari Reskrim." Langkah Sita terhenti. Maya yang berjalan di depannya menoleh. "Mbak, ayo." Sita memberi isyarat tangan agar Maya duluan. "Ada apa, Pak?" Suara Reza terdengar sangat serius. "Sita, bisa kita ketemu sekarang? Ada yang darurat." "Bapak mau apa lagi?" "Bab saya kan sudah selesai," desis Sita. "Bukan soal bab. Ini soal keselamatanmu." Berita yang viral itu memancing masalah baru. Wartawan dan netizen mulai mencari tahu siapa kamu. Sita melihat ke sekeliling lobi yang ramai. "Kan polisi jamin kerahasiaan saya?" "Polisi iya, tapi video CCTV stasiun ada yang bocor ke media sosial. Wajahmu memang tak terlihat jelas, tapi postur tubuh, baju, dan tasmu terlihat jelas." Reza. Sita melihat jam tangannya. Jam istirahat tinggal 45 menit, 30 menit. Ketemu di kedai kopi belakang gedung kantor saya. Sita menemui Maya di kantin. "Mai, maaf banget aku ada urusan mendadak, mau ketemu teman bentar. Kamu makan duluan aja ya." Setelah Maya mengiyakan, Sita bergegas keluar. Di kedai kopi kecil yang sepi, Reza sudah menunggu di meja sudut. Sita duduk tanpa memesan minuman. "Ada apa?"
Reza mengeluarkan tabletnya dan meletakkannya di depan Sita. Coba lihat ini. Ini grup telegram rahasia yang kami temukan dari cloning data HP Joko semalam. Sita menatap layar tablet itu. Nama grupnya, Pejuang Lensa. Ada 12 anggota di sana. Isinya membuat perut Sita mual. Mereka berbagi ribuan foto dan video tak senonoh. Tapi yang membuat dada Sita berdegup kencang adalah percakapan terakhir mereka pagi ini. Joko ketangkep gara-gara cewek sialan. Kita harus cari cewek itu. CCTV-nya udah gue dapat dari orang dalam. Cewek ini badannya tegap. Gua perhatiin cara dia nangkis dari video blur, itu teknik aparat. Awas, kayaknya cepu atau polwan. Kita buru aja, kalau ketahuan alamatnya, kita habisi sekalian, biar nggak banyak bacot. Sita menggemertakkan giginya. Reza mengambil tabletnya. Joko bukan main sendirian. Mereka sindikat, beranggotakan 12 orang, dan sekarang mereka lagi memburumu. Sita menatap Reza tajam. Bagus dong, tinggal ditangkap semua. Masalahnya, mereka punya hacker di grup itu. Sedikit demi sedikit, mereka mencocokkan baju, rute, dan fisikmu dari CCTV jalanan. Tinggal tunggu waktu sampai mereka tahu kamu siapa. Reza menghela napas. Kamu dalam bahaya, Sita. Kamu harus masuk program perlindungan saksi. Sita menggeleng sinis. Saya nggak butuh perlindungan polisi. Sita, kamu memang mantan elit Kopassus, tapi kamu sendirian melawan belasan kriminal jalanan nekat. Reza sedikit meninggikan suaranya. Kamu pikir saya nggak tahu kenapa kamu melakukan ini? Kamu bertindak gegabah karena kakakmu, Saraswati. Tangan Sita mencengkram tepi meja hingga buku jarinya memutih. Jangan bawa-bawa nama kakak saya. Kakakmu gugur karena menolak mundur demi melindungi 3 warga sipil. Dan sekarang kamu mau melakukan hal yang sama. Melawan belasan orang sendirian. Mata Sita berkilat dingin. Pak Reza, tahu nggak apa yang terjadi semalam di MRT? Nggak ada satupun warga sipil yang percaya sama saya. Mereka malah membela pelakunya. Kalau saya nunggu polisi, Joko udah kabur hilangkan barang bukti. Sita berdiri, meraih tasnya. Kakak saya mengorbankan nyawanya demi negara. Tapi siapa yang melindungi dia saat dia terkepung? Nggak ada. Jadi, saya akan melindungi diri saya sendiri. Sita, tunggu. Reza mencoba menahan, tapi Sita sudah berjalan keluar kedai kopi. Sita kembali ke kantor, duduk di meja kerjanya. Pikirannya kalut. Ia diam-diam membuka Twitter dan Kaskus dari komputernya, mencari keyword cewek heroik MRT. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah cuitan dari akun anonim baru yang sudah mendapat ratusan balasan. @pemburu, bayangan. Buat cewek yang sok pahlawan di MRT arah Blok M semalam. Kalau lu naik rute yang sama pagi ini, besok kita tunggu di gerbong yang sama. Kita lihat siapa yang bakal nangis. Sita terdiam menatap layar. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum yang sangat dingin. Oke, kalau itu mau kalian. Keesokan paginya, pukul 07.30. Sita berdiri di peron stasiun MRT Bundaran HI. Rute dan jam yang sama seperti kemarin. Pakaian yang sama. Ia melangkah masuk saat pintu terbuka. 2 stasiun berlalu. Di stasiun Setiabudi Astra, 3 orang pria naik ke gerbongnya. Salah satunya mengenakan topi bisbol hitam. Pria bertopi itu melirik Sita, lalu pura-pura menelepon. Ya, udah naik. Orangnya bener. Sita melirik lewat ekor matanya. Ototnya mulai bersiaga. Di stasiun berikutnya, pria bertopi itu mendekat dan berdiri persis di belakang Sita. Ia berbisik pelan. Elukan cewek yang kemarin bikin Joko masuk sel. Sita tak menoleh. Kalau iya, kenapa? Pria kedua mendekat dari sisi kiri, menghalangi pandangan penumpang lain. Tangannya merogoh saku jaket, menekan sesuatu berujung tajam sebuah pisau lipat tepat ke pinggang Sita dari luar bajunya. Jangan berisik. Turun di stasiun depan, atau lu mati di sini. Sita menunduk, melihat ujung pisau yang disembunyikan itu. Ia sama sekali tidak panik. Ia mengangguk kecil. Oke. Kereta tiba di stasiun Bendungan Hilir. Ayo jalan, bisik pria bertopi. Sita melangkah keluar, diapit oleh 3 pria itu. Mereka mengarahkannya menjauhi peron, menuju lorong tangga darurat exit yang sangat sepi karena bukan rute utama. Begitu pintu tangga darurat tertutup di belakang mereka, pria ketiga mendorong bahu Sita kasar.
Turun ke bawah, Sita menuruni anak tangga yang temaram. Sesampainya di bordes lantai bawah, pria bertopi itu mengeluarkan pisaunya secara terang-terangan. Cewek sialan. Gara-gara elu, bisnis kita hancur. Elu harus bayar mahal hari ini. Sita berhenti melangkah. Ia berbalik perlahan menghadap ketiga preman itu. Kalian yakin mau melakukan ini? Halah, banyak bacot. Pria kedua langsung menerjang maju, hendak menjambak rambut Sita. Dalam sepersekian detik, mode tempur Sita aktif. Ia menunduk menghindari tangan pria itu, lalu meninju ulu hatinya dengan tenaga penuh. Pria itu tersedak seketika, matanya mendelik dan ambruk ke lantai tanpa suara. Pria bertopi terbelalak kaget. Ia mengayunkan pisaunya ke wajah Sita. Sita menangkis lengan pria itu, memutar tubuhnya, dan membanting punggung pria itu ke dinding semen dengan bantingan judo yang brutal. Pisau itu terlempar jauh. Bangsat, pria ketiga mencoba memukul dari belakang. Sita menendang tulang keringnya dengan punggung kaki, membuat pria itu berlutut kesakitan. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Sita memberikan sikutan tajam ke tengkuknya. Pria ketiga ambruk tak sadarkan diri. Pertarungan itu selesai tak sampai 10 detik. Napas Sita bahkan tidak berubah ritmenya. Ia mencengkeram kerah baju pria bertopi yang merintih kesakitan di lantai dinding. Aku sudah kasih kesempatan mundur, bisik Sita mematikan. Ia merogoh saku pria bertopi itu dan mengambil ponselnya, membuka kuncinya dengan menempelkan jempol pria itu ke sensor sidik jari. Sita membuka aplikasi Telegram. Di sana, percakapan grup terus berjalan. Gimana? Udah dieksekusi ceweknya? Gua dapat info baru. Dari database militer yang bocor. Cewek ini mirip banget sama mantan anggota Kopassus, adiknya Mayor Saraswati. Mata Sita terbelalak, darahnya berdesir panas. Ada foto dirinya memakai seragam PDH, pakaian dinas harian, baret merah, berdiri di samping kakaknya. Identitasnya telah bocor sepenuhnya. Pria bertopi merintih. Ampun, kami disuruh bos. Suara langkah kaki berderap cepat dari atas tangga darurat. Inspektur Reza muncul bersama 3 anggota polisi berseragam bersenjata lengkap. Reza menodongkan pistolnya, tapi tertegun melihat 3 preman sudah bergelimpangan di lantai. Reza menatap Sita yang berdiri tenang. Sita, kamu. Sita melemparkan ponsel pria itu ke arah Reza. Mereka punya hacker. Data militer saya bocor. Foto kakak saya disebar luaskan. Suara Sita bergetar. Kali ini bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Reza membaca layar ponsel itu. Wajahnya pucat. Sita, grup ini tahu alamat kosanmu. 8 anggota lainnya sekarang sedang menuju ke Cipete. Sita berbalik dan berlari menaiki tangga. Sita, tunggu. Biar polisi yang ke sana, teriak Reza. Tapi Sita tidak peduli. Ia berlari keluar stasiun, mencegat ojek pangkalan yang sedang mangkal. Bang, ke Cipete Utara. Sekarang. Ngebut, jantung Sita berdegup kencang. Ia tidak takut mati. Ia hanya tidak rela tempat peristirahatan terakhir yang menyimpan memori kakaknya itu diobrak-abrik oleh bajingan-bajingan itu. Pukul 14.00 siang, jalanan gang di Cipete Utara sedang sepi karena jam kerja. Sita melompat turun dari ojek, melemparkan uang 50.000 dan berlari memasuki gang kosannya. Di ujung gang, 8 pria bertampang beringas sudah berkumpul. Beberapa memegang pipa besi dan balok kayu. Saat melihat Sita datang, pria dengan tato di leher, yang tampaknya adalah pemimpin mereka tersenyum sinis. Itu dia, sang pahlawan kesiangan dari militer, ejek bos preman itu. Gua salut lu berani datang ke sini sendirian. Tapi lu pikir lu film action, 8 lawan 1, kita habisi dia. Sita meletakkan tas kerjanya di atas tembok pagar. Ia melepas ID card perusahaannya dan menyimpannya di saku kemeja. Ia menggulung lengan kemeja putihnya sampai ke siku. Mbak Saras, aku sudah di jalan yang benar, kan? Gumam Sita pelan. Habisi dia, teriak bos preman. 2 orang menerjang maju serentak. Sita menunduk menghindari sabetan balok kayu, memberikan serangan uppercut ke dagu penyerang pertama hingga ia terpental mundur. Penyerang kedua menyabetkan pipa besi. Sita menangkisnya dengan lengan meski terasa ngilu, lalu menangkap pipa itu, memelintir tangan si preman, dan menggunakan tubuh preman itu sebagai tameng dari pukulan preman ketiga.
Pertarungan jalanan itu brutal dan kacau. Sita memang ahli tempur jarak dekat, tapi bertarung melawan 8 orang bersenjata tumpul di gang sempit sangat menguras stamina. Sebuah tendangan bersarang di perutnya. Sita terhuyung. Tangkap tangannya. 2 preman berhasil memegangi kedua lengan Sita dari belakang. Bos preman tertawa, melangkah maju sambil merekam dengan ponselnya. "Gue rekam nih biar viral. Pahlawan Kopassus kalah sama preman jalanan." Sita meludah darah ke aspal. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melompat ke belakang, menggunakan dinding gang sebagai pijakan kakinya untuk melakukan salto backflip ganda, memanfaatkan tenaga 2 preman yang menahannya hingga pergelangan tangan mereka terpelintir parah dan melepaskannya. Sita mendarat dengan mulus, lalu memberikan tendangan roundhouse kick telak ke pelipis preman terdekat. Preman itu tumbang seketika. "Bangsat, mati lu!" Bos preman membuang ponselnya dan maju mengayunkan golok kecil. Pisau menggores lengan kemeja Sita, darah merembes keluar. Namun sebelum golok itu mengayun kedua kali, raungan sirene polisi memecah udara gang. 3 mobil resmob dan patroli masuk dengan kecepatan tinggi, mengepung gang. Inspektur Reza dan belasan petugas kepolisian berhamburan keluar dengan senjata terhunus. "Buang senjata. Angkat tangan atau saya tembak," raung Reza. Melihat polisi bersenjata lengkap, nyali para preman itu langsung ciut. Mereka membuang senjata dan tiarap di aspal. Reza berlari menghampiri Sita yang memegangi lengannya yang berdarah. Napas Sita memburu parah. "Sita, kamu nggak apa-apa?" Bos preman yang sedang diborgol berteriak. "Pak polisi, dia yang nyerang duluan. Kita korban di sini." Reza menatap bos preman itu jijik, lalu menunjuk ponsel yang jatuh di aspal, yang ternyata masih merekam sedari tadi. "Kamu bodoh. Buktinya ada di HP yang kamu pakai buat merekam tadi. Siapa yang mengeroyok? Siapa?" Reza memapah Sita. "Kita ke rumah sakit sekarang." Sita menggeleng lemah. "Aku nggak apa-apa." "Jangan keras kepala," bentak Reza tegas, namun dengan sorot mata penuh kepedulian. Di ruang IGD Rumah Sakit Pusat Pertamina, luka di lengan dan memar di pinggang Sita selesai diobati. Ia duduk bersandar di kursi tunggu lorong rumah sakit. Inspektur Reza datang membawa 2 gelas kopi kertas hangat, menyodorkan satu padanya. Mereka berdua belas sudah ditahan di Polda. Bukti di grup Telegram sudah lebih dari cukup untuk memberatkan mereka berlapis-lapis pasal, lapor Reza, duduk di sebelah Sita. "Terima kasih, Pak Reza," ucap Sita pelan, menyesap kopinya. Reza menatap lurus ke depan. "Saya baca arsip tentang Mayor Saraswati. Saat penyanderaan itu, helikopter penjemput tidak bisa mendarat karena baku tembak parah. Mayor Saras menyuruh seluruh anak buahnya mundur ke zona evakuasi, sementara beliau bertahan sendirian di garis depan untuk melindungi 3 warga sipil yang terjebak di gubuk." Dada Sita sesak mendengarnya. Matanya memanas. "Kakakmu mengorbankan nyawanya, menahan tembakan bertubi-tubi, agar 3 warga sipil itu bisa hidup," lanjut Reza lembut. "Kamu keluar dari satuan karena merasa negara gagal melindungi kakakmu kan?" Air mata akhirnya menetes dari sudut mata Sita. "Kakak saya selalu bilang, alasan kami dilatih sampai mati adalah untuk melindungi mereka yang lemah. Tapi pas kakak butuh bantuan, dia sendirian." Sita mengusap air matanya kasar. "Saya coba hidup normal, jadi pekerja kantoran biasa. Tapi saat saya lihat perempuan di kereta itu dilecehkan dan gak ada satupun yang bantu, saya lihat kakak saya di sana. Saya nggak bisa diam." Reza menepuk bahu Sita pelan. "Kakakmu pasti sangat bangga melihatmu hari ini." Sita terisak pelan. Beban bertahun-tahun yang ia tanggung sendirian akhirnya runtuh. Seorang suster menghampiri. "Mbak Sita, administrasi kepulangannya sudah selesai." Sita berdiri. Reza menatapnya. Lalu, "Sekarang apa? Wartawan di luar sana menunggu. Identitasmu sudah bocor. Saya bisa bantu tutupi agar namamu dibersihkan dari media." Sita menoleh ke arah jendela rumah sakit. Sinar matahari sore menembus masuk, menerangi wajahnya yang penuh plester. Ia tersenyum, senyum tulus pertama yang ia tunjukkan. "Nggak perlu, Pak Reza. Biarkan saja. Saya nggak mau sembunyi lagi. Saya mau hidup dengan kepala tegak, seperti Mbak Saras." 1 bulan kemudian, Sita berdiri di gerbong MRT, mengenakan kemeja rapi yang menutupi bekas lukanya yang mulai pudar. Kehidupan kantornya perlahan normal. Meski rekan-rekan kerjanya kini memandangnya
dengan rasa hormat yang luar biasa. Tiba-tiba, seorang mahasiswi muda mendekatinya dengan ragu. "Permisi, Mbak Sita, kan?" Sita menoleh dan tersenyum ramah. "Iya, benar." Mahasiswi itu tiba-tiba menitikkan air mata. "Mbak, saya salah satu korban yang videonya ada di HP pelaku waktu itu. Karena Mbak berani maju, polisi bisa usut semua dan video kami bisa dihapus sebelum tersebar. Terima kasih banyak, Mbak. Mbak kasih saya keberanian buat nggak takut lagi naik transportasi umum." Hati Sita terasa hangat. Ia menggenggam tangan gadis itu. "Sama-sama, kamu juga harus berani, ya." Di stasiun berikutnya, Pak Yanto sang cleaning service naik membawa alat pelnya. Saat melihat Sita, mata tua itu berbinar. Ia mendekat dan mengangguk hormat mbaknya. "Sehat?" "Alhamdulillah sehat, Pak Yanto. Gimana kabarnya?" Pak Yanto tersenyum lebar. "Bapak lihat di TV, mbaknya hebat. Bapak dulu juga pernah bela negara waktu zaman Timur-Timur. Kadang melakukan hal yang benar itu bikin kita sendirian, dimusuhi orang. Tapi percayalah, alam semesta dan Tuhan selalu mencatat perjuangan kita." Sita mengangguk terharu. "Terima kasih, Pak." MRT melesat keluar dari terowongan bawah tanah, memasuki jalur layang menuju stasiun Lebak Bulus. Sinar matahari pagi Jakarta yang keemasan membanjiri seisi gerbong, menyinari wajah Sita. Dunia memang masih jauh dari kata sempurna. Kebaikan tidak selalu diapresiasi. Namun Sita kini tahu, ia tidak perlu lagi berlari dari bayang-bayang masa lalunya. Di tengah hiruk-pikuk kota ini, ia telah menemukan jalannya sendiri. Melanjutkan tekad sang kakak, tidak dengan seragam militer, namun dengan keberanian sejati seorang manusia. Sita menatap langit biru dari jendela MRT, bergumam pelan diiringi deru laju kereta. "Mbak Saras, aku sudah melakukan tugasku."